buka aplikasi SPT-nya, lalu pilih file yang teksnya tebal ini, kan oke. Masukin username-nya password-nya 1, 2, 3. Oke. Kalau udah, pertama kalian harus buat dulu SPT baru dengan tahun yang disesuaikan yang ada di data. Kalau udah buat, karena saya udah buat, jadi langsung buka SPT yang ada aja di tahun 2020. Kita buka. Lalu pilih yang buka SPT untuk diedit kembali atau revisi, klik OK. Selanjutnya ke utility, profil wajib pajak. Nah, ini saya sudah isi sesuai informasi yang ada di data. Saya isi dari sini. Ini NPWP-nya. Sama ya. Lalu ini nama PT-nya, PT Rindang, alamat wajib pajak. Lalu untuk KLU-nya ini bebas. Dan ini yang jenis WP pilih non-VAT. Lalu ini jenis laporan keuangan perusahaan dagang. Semua informasinya dari sini. Setelah itu, kalian klik simpan ya nanti. Lalu ke SPT PPH, lampiran, dan buka lampiran formulir 1 perhitungan penghasilan neto fiskal. Ini otomatis terisi. Lalu yang harus diisi manual itu ada di bagian sini. Ini 62 miliar itu kita dapat dari modul ini, pendapatan 62 miliar. Lalu harga pokok penjualan totalnya 49 miliar. Kita taruh di sini harga pokok penjualan. Lalu 5 miliar ini biaya usaha lainnya dari sini. Dari sini. Selanjutnya 7 miliar. Segini. Ini kemudian otomatis. Itu tulisan di sini ya. Lalu di halaman 2 yang seperti ini, di halaman 3-nya ini otomatis. Selanjutnya, nanti kalian simpan. Selanjutnya lampiran 2. Nah, lampiran 2 ini harga pokok penjualan. Ini sudah otomatis terisi yang di atas ini. Yang ini dapat dari sini. 54 miliar. Sini. Lalu persediaan awal 10 miliar. Ini persediaan awal 10 miliar. Lalu persediaan akhir 15 miliar. Sini, dana akhir 15 miliar. Dan ini akumulasinya otomatis. Selanjutnya ada gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium 2,750 M. Ini dari data sini, biaya operasional, biaya gaji tunjangan dan lain-lain 2,750 M. Selanjutnya, biaya transportasi 500 juta. Biaya transportasi perjalanan dinas 500 juta. Semuanya sudah ada di data. Lalu biaya penyusutan dan amortisasi ini dari akumulasi penyusutan mobil truk, meja kursi, komputer, bangunan. Akumulasi totalnya ada di 279 juta sekian. Lalu biaya pemasaran atau promosi ada di data, biaya iklan dan promosi 500 juta. Selanjutnya biaya lainnya 975 juta. Lalu biaya lainnya 975 dari
biaya lain-lain 75 juta, ditambah listrik dan telepon, dan biaya ATK. Totalnya 975 juta. Dan ini akumulasinya. Kita samakan. Sama ya, 5 miliar lebih. Setelah itu kalian klik simpan. Ya. Oh iya, sebelumnya sesuai tadi yang teman saya telah jelaskan, karena di data yang kita pakai ini tidak ada ya yang perlu dimasukkan ke lampiran 3, jadinya langsung aja kita ke lampiran 4. Lampiran 4. Nah, di sini karena di lampiran 4 juga tidak ada ya data yang harus dimasukkan. Jadi kita tinggal isi yang lampiran 5. Isi di lampiran 5 ini, baru lihat di sini, di data sini ya, isi. Masukkan dulu ya datanya, jumlah modal yang disetor sebesar 15 juta ya. Langsung ke kalian isi NPWP pemegang sahamnya. Dan lihat lagi data ini ya NPWP nya. NPWP sudah, lalu nama pemegang sahamnya sesuai sama si data ini ya. Alamat pemegang sahamnya soalnya di data. Pemegang sahamnya sudah, sekarang jumlah modal pemegang saham ini salah ya, jumlah modal di skor konon itu harusnya 30 miliar. Jumlah modal pemegang sahamnya baru 15 juta. 15 miliar ya, bukan 15 juta. Ini udah 15 juta, 15 miliar. Ini udah 30 miliar. Ini udah ya, di jobs ini kita simpan. Data langsung disimpan. Terus kita lanjut nomor 2. Oke, di data ini ya, namanya si Burhanuddin. NPWP-nya sudah, lalu kita isi nama pemegang sahamnya tadi si Burhanuddin ya namanya. Alamat pemegang sahamnya kita lihat di data ini ya. Jumlah modal pemegang sahamnya ini ya sebesar 10 miliar.
Oke, sudah. Jumlah modal pemegang saham sudah, lot pemegang saham sudah, nama pemegang saham sudah, NPWP sudah, jumlah modal sudah, kita simpan. Kita lanjut yang ketiga dulu nih ya, sedihnya. NPWP pemegang saham ini ya, kita masukin. Nah, sudah, kita lanjut sama pemegang saham. Lanjut alamat pemegang saham. Besar sudah, nilai jumlah modal pemegang saham sudah, alamat pemegang saham sudah, nama pemegang saham sudah, NPWP sudah, jumlah modal terpenuhi sudah, kita simpan. Kita lihat di datanya sudah lihat semua. Oke, sudah ya. Di sini saya akan menjelaskan cara input daftar penyusutan. Nah, di tampilan layar awal, di sini klik SPT PPH, kemudian klik lampiran khusus, dan di sini ada pilihan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Klik saja. Nah, di sini masih kosong ya. Cara menginputnya, kita mengikuti data yang ada di buku. Jadi, pertama-tama kita akan menginput yaitu gedung kantor ya. Kita kembali ke aplikasinya. Kemudian di sini klik baru. Kemudian di jenis harta klik tanda panah dan klik harta. Jenis hartanya yaitu kelompok bangunan. Kemudian kelompok hartanya yaitu permanen. Kemudian jenis usahanya yaitu klik semua jenis usaha. Kemudian nama hartanya tadi kita akan memasukkan gedung kantor. Jadi tinggal jika nggak ada pilihannya bisa klik titik 3 di samping dan buat baru. Kemudian klik nama hartanya yaitu gedung kantor. Kemudian klik simpan. Lalu bisa disilang aja dan klik nama hartanya yaitu gedung kantor. Bulannya Januari, tahun perolehannya 2020. Dengan metode penyusutan komersialnya yaitu garis lurus dan metode penyusutan fiskalnya yaitu garis lurus. Kemudian harga perolehannya yaitu 5 miliar. Kemudian nilai bukunya yaitu Rp4.750.000 4.750.000. Kemudian catatan tentang hartanya di strip aja. Kemudian klik simpan. Data berhasil disimpan. Klik yes.
Kemudian kita akan menginput input mobil truk ya di sini dengan jenis harta berwujud kelompok 1. Klik baru, klik jenis harta, kemudian klik harta berwujud. Kemudian kelompok hartanya sesuai di data yaitu kelompok 1. Jenis usahanya yaitu semua jenis usaha. Kemudian nama hartanya adalah mobil truk. Jika di sini tidak ada, klik titik 3. Klik baru. Kemudian tambahkan mobil truk. Simpan. Nah, bisa langsung disilang dan di sini kita pilih mobil truk. Scroll aja paling bawah. Untuk bulannya masih Januari di tahun 2020. Dengan metode penyusutan komersialnya yaitu garis lurus dan penyusutan fiskalnya garis lurus. Kemudian harga perolehannya yaitu 100 juta. Langsung input aja 100 juta. Dengan nilai bukunya 70, kita di sini mengikuti data di buku 75 juta. Kemudian penyusutan fiskal tahun ininya 25 juta. Catatan tentang hartanya di strip aja, kemudian klik simpan. Data berhasil disimpan, yes. Kemudian sudah 2, selanjutnya yaitu ada meja kursi, input meja kursi. Klik baru. Di sini jenis harta dari meja kursi yaitu harta berwujud. Kemudian kelompok hartanya kelompok 1. Kemudian jenis usahanya yaitu semua jenis usaha. Di sini nama hartanya meja kursi. Kalau belum ada, klik titik 3. Buat baru, kemudian masukkan meja kursi. Klik simpan. Jika sudah, klik panah dan klik meja kursi. Di sini bulan perolehannya yaitu Agustus. Agustus tahun 2020 dengan metode penyusutan komersialnya yaitu garis lurus dan penyusutan fiskalnya yaitu garis lurus. Kemudian harga perolehannya yaitu 20 juta. Kemudian nilai bukunya 20 juta juga dan penyusutan fiskal tahun ininya 2.083.333 dan catatan tentang hartanya di strip aja lalu klik simpan. Data berhasil disimpan, yes. Kemudian selanjutnya yaitu menginput komputer ya. Klik baru. Di sini jenis hartanya yaitu harta berwujud. Untuk kelompok hartanya kelompok 1. Jenis usahanya semua jenis usaha. Nama hartanya komputer. Kalau tidak ada bisa klik titik 3 di samping, klik baru, kemudian ketik komputer, kemudian klik simpan. Bisa langsung disilang atau tutup, langsung pilih komputer. Di scroll ke bawah, di sini ada komputer. Kemudian bulannya September. September dengan tahun 2020. Metode penyusutannya
Penyusutan komersialnya garis lurus, penyusutan fiskalnya garis lurus juga, dengan harga perolehan 30 juta. Kemudian nilai bukunya 30 juta juga, penyusutan fiskal tahun ininya 2,5 juta. Catatan tentang hartanya di strip aja. Data berhasil disimpan, yes. Jadi di sini jumlah total penyusutan komersialnya itu sama, yaitu 279.583.333. Oke, tampilannya seperti ini ya. Bisa langsung disilang aja karena dia sudah otomatis tersimpan. Dan jangan lupa untuk disesuaikan dengan data yang ada di buku, yaitu benar ya, 2795833. Kita menginput transkrip kutipan untuk menginput data neraca dan laporan laba rugi di SPT PPH. Di transkrip kita input kas dan setara kas sebesar 23.770 juta. Terus bersedia A besar 15 miliar sebesar 5 miliar. Bagian aktif tetap lainnya 150 juta. Bagian akumulasi penyusutan 554.583. Dan bagian aktiva pajak tahun depan 1.650.000 juta. Lanjut ke kewajiban. Modal saham sebesar 30 miliar. Kemudian laba ditahan tahun-tahun sebelumnya 7 miliar 20 juta. Kemudian laba ditahan tahun ini 7 miliar 995.416.967. Lanjut ke laba rugi, penjualan bersih sebesar 62 miliar. Kemudian 24 miliar. Awal 10 miliar. Saldo akhir 15 miliar. Kemudian beban penjualan sebesar 500 juta. Beban administrasi umum 4 miliar 504 juta 583. Dan semuanya sudah sesuai. Oke, jadi setelah semua yang sudah dibahas, kita masuk ke bagian yang induk ya teman-teman. Di bagian yang induk, ini kita kliknya yang tidak diaudit. Lalu setelah itu, kita masuk ke yang bagian A dan C. Nah, untuk yang di A, yang C ini, kita lihat dulu angka-angkanya apakah sudah sesuai dengan
dengan si yang di sini. Kita lihat juga di bagian data yang kita gunakan apakah sudah sesuai. Oke, tidak ada yang harus diisi ya. Terus kita ke bagian yang C. Nah, yang bagian yang C kita masukkan angkanya. Kita bisa lihat di sini untuk yang C. Untuk yang C kita lihat di sini angkanya 1.650.000.000 ya. Nah, yang 1.650.000.000 ini kita masukkan. Nah, di sini sudah langsung otomatis terinput. Lalu kita lanjut ke yang bagian E dan G. Nah, yang di bagian E dan G ini kita juga lihat di sini nih, apakah dia masuk di input. Nah, kita lihat ya di sini ada 7.995.000. Kita masukkan ke sini ya. 7.995.416. Bagian 7.995.416. Sini udah langsung otomatis juga ya. Lalu lanjut ke yang bagian H. Nah, yang bagian H ini kita tidak ada yang harus di checklist. Untuk tanggalnya sudah sesuai. Lalu kita simpan. Oke. Kita tutup, lanjut ke yang SPT Tools. Lihat dari menu cetakan. Nah, ini untuk SPT induknya. Kita klik yang SPT tahunan PPh wajib pajak badan, karena kita tadi mengerjakan yang itu ya. Terus kita cetak. Nah, bisa dilihat ya, di sini sudah diisi. Lanjut kita print. Ininya oke, landscape, ini terus kita cetak. Nah, kita nanti masukin sesuai folder yang kalian mau masukkan. Nah, karena ini lagi praktikum, jadi kita buka yang praktikum ini, kita masukkan ini filenya bukti induk PPh badan. Sudah ya. Kita lihat di sini apakah dia sudah masuk. Nih, kita lihat. Nah, di sini sudah masuk ya, teman-teman. Ini namanya. Ini yang tadi kita kerjakan dari awal, ini untuk bukti potong dari induk PPh badan.